sampai di wilayah Badr. Badr itu kan lembah luas. Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya, ayo kita berkemah di sini dan kita dirikan kemah kita, base campnya kita di sini. Baru kita bertemu di sini, di sana, base camp di sini. Begitu mereka duduk mempersiapkan segalanya untuk bangun base campnya, satu sahabat datang kepada Rasulullah SAW, namanya Al-Habbab bin Al-Mundhir. Habbab bin Mundhir datang kepada Rasulullah SAW, bilang, ya Rasulullah, engkau memerintahkan kami untuk mendirikan base camp di sini atas wahyu dari Allah atau semata-mata inisiatif dari engkau sebagai bentuk taktik peperangan? Maka Rasul bilang, enggak, ini bukan wahyu dari Allah, tapi ini semata-mata taktik peperangan. Maka Habab bilang, ya Rasulullah, kalau ini sekedar taktik peperangan, boleh saya kasih usul? Boleh. Ini bukan tempat yang tepat. Oh, kenapa? Saya tahu betul wilayah sini, saya orang Madinah. Kita kalau di sini ini bukan tempat yang tepat. Habis di mana kata Rasulullah? Ini kan lembah luas. Kita ambil base camp di ujung lembah Badr, di titik yang paling dekat dengan musuh. Sebab di lembah itu kan banyak telaga-telaga air, sumur-sumur air di dalam lembah. Beda di tengah padang pasir. Kita mendirikan base camp di ujung sana, di ujung lembah, sehingga kantung-kantung air ada di belakang kita. Sedangkan musuh, ya, mereka di padang pasir, belakang mereka nggak ada kantong air, nggak ada persediaan air. Di situ jadi kita, dari segi geografis kita udah menang. Ya, kita ambil tempat paling ujung, ya, paling dekat dengan musuh, jadikan air di belakang kita, sehingga kita punya air, musuh nggak punya air. Ya, kalau perlu air yang kita punya semuanya kita tutup, ya, kita timbun, jadi nggak bisa digunakan. Cuman ada satu yang kita punya doang, sampai segitu. Jadi musuh sama sekali nggak punya air. Itu tempat yang tepat. Akhirnya Nabi dengar gitu bilang, baik, perintahkan pasukan semuanya untuk pindah tempat. Tuh lihat Rasulullah SAW, sekalipun beliau adalah Rasulullah, lihat, menerima masukan. Ya, menerima masukan. Ada Rasulullah. Terus datang orang kayak kita, ya, nganggap ucapannya paling benar. Ada Nabi menerima masukan, karena pindah ke sana. Begitu pindah di sana, dirikan base camp. Dengar kabar di sana itu orang-orang Quraisy udah siap mendirikan base camp juga di sana. Udah, pertempuran udah nggak bisa dihindari. Esok hari, malam itu turun hujan. Malam itu turun hujan. Itu pertamanya itu ketika pindah ke tempat yang disebut sama Habbab bin Mundhir, itu tanahnya kurang bagus. Tanahnya kurang bagus, nggak bisa mijak, ya. Beda sama tempatnya orang-orang kafir Quraisy, tanahnya bagus. Ya, sehingga syaitan tuh membisikkan mereka, tuh lihat, kalau ini Muhammad Nabi, kalian gak bakal di tempat ini. Ini tempat gak strategis, gak pas. Boleh jadi secara geografis ente menang air, tapi tanahnya pijakan gak bagus. Macem-macem dah dibisikkan sama syaitan. Tiba-tiba malam itu turun hujan. Wah, subhanallah, Allah turunkan hujan. Hujan yang turun di atasnya para sahabat itu, tempatnya para sahabat, tidak terlalu lebat. Beda halnya dengan hujan yang turun di tempatnya orang-orang kafir Quraisy, lebat. Begitu hujan berhenti, ya, tanahnya itu yang dipijak oleh para sahabat menjadi keras dan bisa napak habis hujan. Beda halnya dengan tanah yang tadinya bagus di sana tempat orang kafir Quraisy, begitu turun hujan deras jadi lumpur. Jadi ontak kakinya masuk, kuda kakinya masuk, orang belok semuanya, becek. Paham nggak?
berubah keadaan. Cuman mau pindah lagi udah nggak bisa. Maka saat itu juga, ya, ketika sampai di situ tuh sebelum hujan, sahabat bilang, ya Rasulullah, kita ingin mendirikan untukmu ini kemah. Maka didirikan. Itu sampai sekarang tempat kemahnya itu dibangun masjid, masih ada sampai sekarang. Dikenalnya Masjidul Aris. Ya. Masjidul Arish, Arish itu kemah. Sampai sekarang masih ada di Badr. Di tempat yang agak tinggi, kebetulan itu kan lembah. Ada bagian gundukan tinggi, didirikan di situ kemah bakal Nabi. Jadi Nabi bisa mantau peperangan dari posisi di atas, kelihatan semuanya. Dijaga oleh beberapa sahabat dan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi Nabi kadang di situ, kadang turun. Udah di pagi hari itu, di malam hari Nabi nggak berhenti-berhentinya munajat, doa sama Allah, minta sama Allah, ya, nggak berhenti-berhentinya munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga ketika di pagi hari mulai deh tuh pertempuran, pasukan datang, pasukannya Nabi juga datang, ya. Nabi mengatur barisan. Cuman nih kan jumlahnya nih beda jauh. Itu 950, ini 300. Ya, kita sekarang berapa orang nih? Hah? Nih kita sekarang nih sekitar 70 orangan. Ya, berarti kita terawih sama Habib Jindan tuh malam tuh 300 orang tuh lebih kurang. Ya. Prajuritnya segitu doang. Sebajenis. Dikit kan? Ngadepin 1000 dengan persenjataan lengkap. Begitu lihat aja mestinya kan udah takut. Iya kan? Udah down duluan. Ya kalah deh gue dah, dari jumlah habis. Harusnya seperti itu. Nabi itu pernah waktu Sa'ad bin Mu'adz ngomong begitu, ya, ngasih khutbahnya itu Sa'ad bin Mu'adz, Nabi kasih kabar gembira. Nabi juga nanya, berapa jumlah kalian? Dihitung, ya Rasulullah jumlah kita 313. Gembira Rasulullah. Jumlahnya prajuritnya Talut ketika menang melawan Jalut. Mereka jumlahnya 313. Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, bahwasanya kam min fi'atin ghalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Naam. Faqatala Dawudu Jaluta. Naam, Allah Ta'ala bilang, itu kan pasukannya Jalut 313. Pasukannya Talut. Pasukannya Jalut tahu berapa? 70.000. Sampai orang-orang tuh bilang, mau ngelawan 370.000 gimana itu? Maka dia bilang, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Berapa banyak jumlah sedikit mengalahkan jumlah yang banyak. Biiznillah, dengan izin dari Allah. Nabi waktu nanya, berapa jumlah kalian? 313. Kaget, senang. Ini jumlah yang sama dengan prajuritnya Talut 313. Udah.